Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahu azim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, atau mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kendaki, sungguh Dia melihat apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Dalam suatu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatin ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian yang masih diingat orang dari ajaran para nabi terdahulu adalah, jika tidak malu, berbuatlah sesukamu. Jadi ini adalah suatu hadis berkaitan dengan rasa malu. Jika makna malu adalah mencegah dari melakukan sesuatu yang tercela, maka seruan untuk memiliki malu pada dasarnya adalah seruan untuk mencegah segala maksiat dan kejahatan. Di samping itu, rasa malu adalah ciri khas dari kebaikan yang senantiasa diinginkan oleh manusia. Mereka melihat bahwa tidak memiliki rasa malu adalah kekurangan dan itu adalah suatu aib. Rasa malu juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, malu adalah bagian dari keimanan. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, rasa malu selalu mendatangkan kebaikan. Jadi pada dasarnya, Islam dalam keseluruhan hukum dan ajarannya adalah ajakan yang bertumbuh pada kebaikan dan kebenaran. Juga merupakan seruan untuk meninggalkan segala hal yang tercela dan memalukan. Karena itulah Imam Nawawi memilih hadis yang ke-20 ini ditempatkan dalam kitab Arba'in yang disusunnya. Pengertian hadis ini ada setidaknya 3 penjabaran. Yang pertama, perintah dalam hadis ini sebetulnya menunjukkan ancaman. Bagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Fusilat, ya malu masyi'tum, lakukanlah apa yang kamu kendaki.
Ya, jadi disuruh mengerjakan apa saja asal tidak malu sebetulnya berisi ancaman dari Allah. Seakan dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian tidak memiliki rasa malu maka lakukan sekehendakmu apa saja, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberimu siksa yang pedih. Nah, ini adalah sebuah ancaman sebetulnya ya. Perintah dalam hadis ini juga yang kedua berarti pemberitahuan. Seolah hadis di atas memberitakan bahwa jika seorang tidak memiliki lagi rasa malu, maka ia akan mengerjakan apa saja yang dia sukai. Karena sebetulnya salah satu yang bisa mencegah seseorang dari berbuat keji adalah adanya rasa malu. Jika rasa malu sudah tidak ada, maka seseorang akan asik dengan segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Kemudian pengertian yang ketiga, perintah dalam hadis tersebut menunjukkan dibolehkannya suatu perbuatan. Jika kalian tidak malu untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara, maka lakukanlah. Karena pada prinsipnya sesuatu yang tidak dilarang oleh syara boleh dilakukan. Nah, karena itu sebetulnya rasa malu ini adalah suatu fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jika seseorang masih menjaga fitrahnya, akan terasa oleh dia sesuatu hal itu dilakukan memalukan atau tidak. Kalau dia rasa itu memalukan, maka dia akan tinggalkan. Tapi kalau tidak malu lagi, ini sesuai dengan suatu hal yang sebetulnya dibolehkan. Ya. Jadi pengertian hadis itu ada 3. Yang pertama itu perintah dalam hadis itu merupakan ancaman bahwa lakukan apa sajalah, maka Allah akan membalas dengan azab yang pedih. Yang kedua, pemberitahuan bahwa jika seseorang sudah tidak ada lagi rasa malu, maka dia akan berbuat apa saja. Yang ketiga adalah dibolehkannya melakukan sesuatu kalau memang tidak malu, dan hal itu memang tidak ada larangannya dalam syara. Nah, ini adalah berkaitan dengan kebersihan hati kita ya. Kalau sudah tidak lagi bersih, maka sukar untuk bisa membedakan apakah ini dibolehkan atau malu ini tidak muncul karena memang sudah tidak ada lagi rasa malu ya, sebagaimana yang poin yang ke-1 dan ke-2. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Dalam keseharian kita, marilah kita dengan ibadah puasa ini kita asah sensitivitas kita sehingga kita bisa merasakan sesuatu itu memalukan atau tidak. Di zaman sekarang ini orang seringkali hanya mementingkan diri sendiri, dan ini menimbulkan karena tidak adanya tidak adanya rasa malu, maka dia melakukan apa saja meskipun itu sebetulnya tidak baik. Yang sederhana-sederhana saja, misalnya saja di jalanan itu ya, ketika macet, maka sebagian orang mengambil jalan orang lain, sudah tidak malu lagi. Tidak malu bahwa dia sudah mengambil hak orang lain, mengendarai kendaraan di sebelah kanan, tidak malu lagi itu ya.
dalam antrian, tahu-tahu masuk ke barisan depan, tidak mau mengantri, tidak malu lagi dia itu ya. Bahwa itu adalah tercela. Ini banyak fenomena seperti itu ya, karena memang hatinya tidak terasah. Dan banyak lagi yang lain yang sebetulnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena itu marilah kita tingkatkan sensitivitas kita terhadap amal-amal kita ya, terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, sehingga ketika kita berbuat itu hati kita ikut berkata, ini perbuatan ini memalukan atau tidak. Karena memang rasa malu ini sebagai filter ya. Kita mau mengerjakan sesuatu, ada filternya itu. Kita banyak melihat itu sehari-hari ya. Sudah tahu dilarang parkir di suatu tempat karena bisa membuat macet, parkir juga situ, tidak tahu malu gitu ya. Tidak tahu malu. Jadi memang banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti itu dalam keseharian. Bahkan orang yang tidak punya rasa malu, itu dia mengerjakan segala sesuatu dan akhirnya rasa malunya berubah. Rasa malunya berubah menjadi malu kalau tidak mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Malu kalau tidak bisa diakui oleh suatu kelompok tertentu. Misalnya saja ya, sudah muncul sekarang ini geng motor. Untuk bisa masuk ke dalam geng itu dia harus mengerjakan sesuatu yang mungkar, baru bisa diterima. Kalau tidak bisa melakukan, diperolok-olok dan dia malu. Aduh, malu. Nah ini malu kenapa? Karena dia sudah meninggalkan rasa malu yang hakiki, yang diberikan oleh Allah sebagai fitrah, dan berkembang menjadi rasa malu yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua itu terhindar dari yang demikian itu. Mudah-mudahan hati kita masih bisa menerima ya, secara sensitif ya, memfilter, sehingga rasa malu yang kita punyai ini benar-benar bisa memfilter kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.